pemasaran. FedEx, hasrat untuk menjadi raksasa. Kisah ini bermula pada tanggal 17 April 1973, hari ketika Federal Express, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FedEx, mengoperasikan shift malam pertamanya. Saat itu, perusahaan sedang mengurus 186 paket, memuatnya ke 14 pesawat kecil, dan mengirimkannya ke 25 kota di Amerika Serikat. Pada malam itu, secara fakta FedEx menjadi perusahaan transportasi pertama yang melakukan pengiriman pada malam hari. Kurang lebih 32 tahun kemudian, perusahaan mampu menangani pengiriman ke 215 negara setiap harinya. Sama seperti Google, FedEx menjadi kata kerja sendiri di Amerika. FedEx mencapai kesuksesan luar biasa pada tahun 1970 setelah menjadi pionir perusahaan distribusi paket dan logistik yang cepat. Namun, setelah berhasil menguasai pasar Amerika Serikat, pertumbuhan bisnis FedEx melambat. Hal ini dikarenakan kompetitor FedEx, yaitu United Parcel Service atau yang kita kenal dengan UPS, menyediakan layanan serupa pada tahun 1982. Untuk produk substitusi, industri pengiriman paket juga ditekan dengan semakin populernya penggunaan mesin faksimili pada saat itu. Karena itulah FedEx memutuskan menggapai peluang baru di luar pasar yang telah dilayani. Pengiriman paket internasional telah menjadi salah satu bisnis perusahaan sejak awal tahun 1980-an. Antara tahun 1983 sampai dengan 1980-an, FedEx melakukan lebih dari 20 akuisisi perusahaan secara internasional, mulai dari jasa kurir sampai dengan operasional truk. Sayangnya, pesaing internasional seperti DHL dan TNT memberikan perlawanan sengit di beberapa pasar, terutama di Eropa. Selain itu, FedEx juga menghadapi hambatan dari pemerintah, contohnya Jepang, yang memiliki kebijakan proteksi usaha pengiriman paket yang tidak membolehkan perusahaan luar negeri beroperasi di pasar dan jenis usaha yang sama. Butuh waktu 3 tahun dengan negosiasi yang panjang sebelum akhirnya FedEx berhasil mendapatkan izin untuk melakukan 4 pengiriman dengan pesawat dari Memphis ke Tokyo. Namun, pada bulan Mei 1988, sehari sebelum pengiriman paket pertama ke Jepang, pemerintah Jepang menginformasikan kepada FedEx bahwa pengiriman tidak boleh melebihi 70 pon. Hal ini menyebabkan FedEx merugi lebih dari 1 juta US dollar per bulan selama tahun pertama mengoperasikan layanan tersebut. FedEx berusaha menguasai pasar lain. Pada Desember 1988, tim direksi berusaha mengakuisisi Tiger International, maskapai pengiriman terbesar di dunia. Akuisisi ini dimaksudkan agar FedEx memiliki akses layanan ke pasar Eropa. Hal ini menjadi langkah penting perusahaan untuk mewujudkan impian menjadi perusahaan transportasi terbesar dan terbaik di dunia. Pada masa inilah, tim direksi memberikan pernyataan bahwa bisnis internasional perusahaan memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan pasar Amerika Serikat. Namun, akuisisi ini mendatangkan sejumlah isu pada perusahaan. Yang pertama, akuisisi membuat utang FedEx membengkak menjadi 2 kali lipat. Yang kedua, operasional Tiger bersifat pengangkutan barang dengan tempo lambat yang berbeda dengan FedEx yang mengutamakan kecepatan. Ketiga, kompetitor meniru langkah perusahaan dalam melakukan akuisisi dengan cara sejenis. Keempat, Tiger memiliki konsumen seperti DHL dan UPS yang notabene adalah pesaing FedEx. Pada kenyataannya, operasionalisasi perusahaan di Eropa ternyata tidak semulus rencana. FedEx salah membuat estimasi prakiraan pasar Eropa. Jumlah penjualan dan kontribusi dari pasar Eropa tidak sebesar perkiraan, sehingga sasaran penjualan tidak tercapai dan akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dalam waktu 4 tahun, kerugian operasional perusahaan mencapai
1,2 miliar US dollar, memaksa pengurangan karyawan sebanyak 6.600 karyawan dan penutupan kegiatan usaha di 100 kota di Eropa. Namun, FedEx tidak menyerah. Perusahaan secara terus-menerus mencoba melakukan inovasi dan perbaikan. Pada tahun 1995, FedEx menjadi perusahaan pengiriman paket pertama dari 3 perusahaan besar di bidang ini yang memiliki website perusahaan. Website ini menyediakan informasi yang diperlukan konsumen, selain memungkinkan konsumen melakukan pemesanan pengambilan barang yang akan dikirim. FedEx memang dikenal sebagai perusahaan yang seringkali sukses melakukan inovasi. Inovasi dilakukan baik untuk memperbaiki kinerja secara operasional maupun demi memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada stakeholder, termasuk konsumen dari berbagai negara.